sekitar 15 tahunan yang lalu ketika Pak Deddy Mulyadi masih menjadi Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi sebenarnya sudah cukup dicintai oleh rakyatnya, menciptakan gebrakan-gebrakan yang khas seperti dirinya. Kemudian beliau juga menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah sejauh yang diketahui pada waktu itu. Tetapi betapapun beliau itu menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah dan dicintai oleh rakyat, ada satu kelompok masyarakat yang benci luar biasa kepada Pak Deddy Mulyadi. Siapa mereka? FPI, pimpinan Pak Habib Rizik Syihab. Sebenarnya yang membuat FPI itu membenci dan tidak suka pada Pak Deddy Mulyadi karena Pak Deddy Mulyadi dituduh oleh Pak Habib Rizik dan teman-temannya itu sebagai orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan kemusyrikan di kabupatennya, di Kabupaten Purwakarta. Sehingga Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai bapak kemusyrikan, kemudian Purwakartanya juga disebut sebagai kabupaten penuh kemusyrikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa FPI menuduh sampai tedeng aling-aling seperti itu? Ada 4 poin yang disebutkan oleh FPI yang menegaskan kenapa Pak Deddy Mulyadi itu keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan keluar dari ajaran agama Islam. Yang pertama itu adalah Pak Deddy Mulyadi menyebut Sampurasun. Kalau Pak Deddy Mulyadi itu Muslim, kenapa mengucap salamnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Sampurasun itu adalah pernyataan tradisional orang Sunda untuk menyapa. Tapi kan Pak Deddy Mulyadi itu Muslim, kenapa malah ngomongnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Itu komplainan yang pertama dari FPI, dari Pak Habib Rizik. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu kan suka bikin patung-patung wayang golek. Nah, ini jadi komplainan. Dalam pikirannya Pak Deddy Mulyadi, kan kami orang Sunda, dan sebagai orang Sunda maka melestarikan tradisi leluhur itu adalah sesuatu yang wajar. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada patungnya yang merepresentasikan satu daerah, baik sejarahnya maupun sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Pak Deddy Mulyadi pun bikin seperti itu, bikin beberapa patung pewayangan, wayang golek, ada Arjuna, ada Semar dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib Rizik tidak suka dengan ini dan mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu sudah mengajarkan kemusyrikan karena membuat berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, alasan Pak Deddy Mulyadi dikatakan menyebar kemusyrikan itu adalah ketika Pak Deddy bikin semacam seremonial, teatrikal terkait dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang kemudian dibawa oleh kereta kencana, yang kereta kencananya disimpan di pendopo gitu. Ya, jadi itu ya bagi Pak Deddy Mulyadi itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Sunda, tapi kata Pak Habib Rizik itu sama sekali tidak seperti itu. Itu menyembah jin katanya yang seperti itu ya. Kemudian alasan yang keempat kenapa FPI membenci Pak Deddy Mulyadi pada waktu itu karena Pak Deddy Mulyadi menutupi pohon-pohon dengan kain-kain catur, kain-kain yang kayak ada di Bali itu yang kotak-kotak hitam putih itu. Dalam pikiran Pak Deddy Mulyadi itu kain itu sebenarnya ditutupkan kepada pohon untuk melindungi pohon karena pohon-pohon di Purwakarta itu suka sama pedagang kaki lima dipaku gitu ya untuk jadi tendanya, atau pas musim kampanye dipaku juga gitu ya untuk ya foto-foto calegnya dan lain sebagainya. Nah, ditutupin pakai kain yang bernuansa khas tradisi masyarakat Nusantara agar melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan tengil seperti itu. Tapi kata Pak Habib Rizik itu tidak masuk akal. Yang terjadi adalah sebenarnya Pak Deddy Mulyadi sedang mengajarkan kemusyrikan terhadap masyarakat Nusantara. Begitu. Dan bahkan ketidaksukaan Pak Habib Rizik dengan FPI ini bukan hanya berperang dalam kata-kata, bukan hanya keributan di medsos, bukan hanya itu. Lebih buruk daripada itu, misalkan Pak Habib Rizik sampai mengganti kata Sampurasun yang digunakan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan campuracun. Bahkan yang lebih buruk daripada itu, FPI menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengepung Purwakarta dan kemudian menghancurkan patung-patung yang didirikan oleh Deddy Mulyadi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Habib-Habib dan para pendukungnya. Saya ajukan pertanyaan, silakan dijawab ya. Pertama, kalau Pak Deddy Mulyadi dianggap sebagai bapak kemusyrikan di Pulau Jawa karena dia mencoba untuk melestarikan tradisinya, lalu apa yang terjadi dengan Habib-Habib yang sudah jelas, tegas, dan eksplisit mengajarkan pemujaan terhadap selain Allah? Eksplisit kata per kata. Jadi misalkan begini, kalau Pak Deddy Mulyadi bikin patung, patung itu tidak untuk disembah. Kita mengetahuinya itu adalah patung kebudayaan gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Habib-Habib itu,
Ketika mereka sholat, sholat mereka itu menghadapnya kepada foto Habib. Kemudian kalau minta kepada kuburan dari leluhur mereka. Coba Baraya cek kuburan-kuburan dari Habib-Habib Ba'alawi itu semuanya ekstra topping. Dan dikatakan bahwa kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, silahkan datang berziarah, minta ke orang di dalam kuburannya, pasti akan dikabulkan. Itu tekstualnya seperti itu. Tidak ada di antara muslim yang berani. Bahkan tipe yang paling sesat sekalipun, yang kita sebut sebagai kelompok yang menyimpang gitu ya, kelompok yang Ahmadiyah lah, kelompok apa, itu tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kuburan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Gak ada, kecuali Habib-Habib itu. Nah, saya bertanya kepada Pak Habib Rizik, kenapa mereka tidak digerebek? Kenapa kuburannya tidak dihancurkan? Padahal kemusyrikannya jauh lebih nyata. Kenapa tidak dihancurkan kuburannya gitu? Dan ketika Habib-Habib itu sudah menyembah di hadapan pada foto, minta pada kuburan, menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Habib Anu, lalu Tuhannya di mana? Lalu ajaran agama Islam yang tersisa di sana apa? Apakah Tuhan Allah itu masih ada bagi mereka? Ada. Tapi menurut Habib-Habib itu, ya nggak semua tentu saja, tapi si Habib-Habib itu yang harusnya disengketakan oleh Pak Habib Rizik, itu Allah itu ada, tapi di bawah wali kutub. Sampai-sampai mereka tuh mengatakan secara jelas dan tegas, dan dengan percaya diri, dan karena ada di kitab mereka, jadi kalau Tuhan mau menghancurkan satu masyarakat, kalau mau mengazab masyarakat, menurunkan bala dan bencana, maka itu harus ngomong dulu ke wali kutub. Wali kutubnya itu dari Habib-Habib itu gitu. Kalau wali kutub sudah meng-ACC, sudah iya ini hancurkan, maka Tuhan menghancurkan wilayah itu. Jadi sudah mah mereka Tuhannya itu Habib, kemudian sholat di hadapan foto Habib, kemudian meminta pada kuburan Habib. Nah, Allahnya disimpan di bawah. Kalau mau menghancurkan sesuatu harus ngomong dulu sama Habib wali kutub nanti wali kutub ACC, maka jadilah bencana itu. Jadi orang Aceh, orang Jogja yang pernah kena bencana itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara ACC dari wali kutub. Sekali lagi, saya harus disclaimer bahwa di sini tidak semua Habib yang mengatakan seperti itu. Bukan, ya banyak sekali Habib yang baik gitu ya. Cuman pertanyaan saya adalah, Pak Habib Rizik kemana? Ketika Pak Habib Rizik menganggap bahwa patung-patung kebudayaan itu adalah kemusyrikan, mereka yang Habib-Habib itu secara eksplisit, tegas, jelas, pasti, dengan kata-kata, langsung dengan ikrar. Mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu kalau mau menimpakan satu bencana itu harus ngomong dulu sama wali kutub. Mereka mengatakan begitu. Kemana Pak Habib Rizik? Bahwa sebenarnya alasannya itu adalah karena Habib-Habib itu sebenarnya memang berusaha untuk menarik masyarakat Indonesia agar tidak menyembah selain Habib. Begitu. Jadi, ya kalau misalkan teman-teman yang Wahabi gitu ya, kalau misalkan mereka menentang patung, mereka juga menentang patung. Tetapi penentangan patung itu adalah untuk disuruh agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib itu menolak mendirikan patung-patung agar semua orang itu memuja pada kuburan dan foto-fotonya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya memang ada Habib juga yang sampai mengatakan seperti itu. Jadi gini Baraya, ini sebenarnya adalah persaingan ceramah, persaingan pengaruh gitu. Jadi Habib-Habib itu marah luar biasa kalau ada orang yang ikut pengajian pada di luar Habib. Ya ada yang sampai fanatik seperti itu. Sekali lagi ya nggak semua, tapi ada yang fanatik seperti itu. Jadi kemarin misalkan ada haul ziarah gitu ya, ziarah ke leluhurnya para Habib itu. Harusnya dihadiri oleh banyak orang. Tapi ketika ada ulama-ulama pribumi yang buka pengajian di waktu yang bersamaan dengan ziarah itu, mereka tuh marah-marah sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Untuk menegaskan kenapa sih ulama-ulama Nusantara itu berani-beraninya untuk buka pengajian, padahal di sini ada pengajian yang memuliakan leluhur mereka. Itu marahnya luar biasa. Ya karena apa? Karena ya seperti yang dilakukan Pak Habib Rizik, jadi mereka menghancurkan kemusyrikan dan sebagainya, sebenarnya bukan menghancurkan kemusyrikan, tapi agar mereka memuja Habib mereka. Makanya Pak Habib nggak pernah itu menghancurkan inti dari kemusyrikan itu, nggak pernah gitu. Yang ada adalah pengangkatan kembali harkat martabat leluhur dari Habib-Habib itu. Makanya ya tadi itu, pengajian tidak boleh dilaksanakan kalau ada pengajian atau ziarah kubur dari para Habib-Habib itu. Kemudian menikah, Habib-Habib itu
boleh menikahi siapapun, tetapi orang pribumi tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh, yang laki-laki pribumi tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan itu. Karena apa? Tidak setara. Itu tegas mereka mengatakan tidak setara, tidak sekufu. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apalagi mereka itu menegaskan kepada orang-orang bahwa Habib-Habib itu derajatnya selalu lebih tinggi daripada orang biasa. Orang biasa ketemu sama Habib itu kakinya wajib diciumin, yang Habibnya itu. Dan mereka itu kerap kali mengolok-olok tradisi leluhur orang-orang Nusantara, digantikan dengan tradisi leluhur mereka gitu. Makanya kalau misalkan ngadain haul gitu ya, ngadain apa, mereka tuh haulnya itu, ziarahnya itu ziarah kepada nenek moyang mereka, tapi menyebutnya itu haul Solo, haul Gresik gitu. Karena semua orang Solo memang harus ke situ, Gresik harus ke situ, dan lain sebagainya yang seperti itu gitu. Jadi penjajahan yang luar biasa. Sekarang Baraya bayangkan, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang multikultural, multi etnis. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda bahasa. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda budaya. Nah, tapi ini semua terancam oleh Habib-Habib itu, karena Habib-Habib itu sangat agresif untuk menghancurkan tradisi-tradisi lokal dan memaksakan tradisi budaya mereka saja gitu. Begitu, mereka pun nikah campur tuh gak boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh harus yang ditinggikan, kaki mereka harus diciumin, jejak telapak kaki mereka itu harus diciumi oleh orang-orang pribumi. Itu mereka mengatakan dan memerintahkan untuk menjadi seperti itu. Nah, ya ini kan tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini penjajahan budaya. Dan kemudian setelah itu apa? Dengan senang hati, bangga hati, dan percaya diri mereka mengatakan bahwa Pulau Jawa, Nusantara ini adalah milik dari Aulia Tarim. Makanya kalau ada kuburan Habib di satu tempat yang diziarahi, pasti tulisannya itu penyebar ajaran agama Islam di Mbah Priuk. Bukan siapa-siapa, orang biasa, penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Ada Habib Kuncung, ada Habib ini, semuanya disebutnya penyebar ajaran agama Islam di. Jadi mereka tuh ingin menegaskan bahwa orang-orang Indonesia semuanya menjadi Islam itu gara-gara dampak dari dakwah mereka. Yang kacau itu adalah Habib-Habib yang seperti ini. Makanya saya tanya kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib Rizik, saya bertanya, ini tolong dijawab ya. Kenapa kemusyrikan-kemusyrikan Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak musyrik itu dihancurkan patung-patungnya, dilecehkan kata-katanya, dan dianggap tradisi Sunda itu adalah bagian dari tradisi yang menistakan ajaran agama Islam, sedangkan ajaran kemusyrikan yang sudah jelas memurtadkan umat Islam itu tidak pernah digerebek. Kenapa? Kenapa FPI tidak pernah diarahkan masanya untuk menggerebek kuburan-kuburan yang tempat orang-orang beribadah di situ, foto-foto yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia? Kenapa nggak seperti itu? Ya alasannya adalah karena ini adalah ekspansi kebudayaan.